kemudian ada yang banyak yang kesurupan. Nah itu kesurupan di dalam YouTube kalau saya lihat, atau indigo YouTube begitu ya. Jadi pikiran saya seperti itu ya, karena memang di dalam perdukunan, dunia perdukunan dan dunia indigo itu banyak kebohongan-kebohongan. Dan siapa yang bisa dipercaya kalau Anda lihat? Nah, kalau Anda bisa percaya kepada orang yang rasional, yang diomongkan itu masuk akal. Kalau yang diomongkan masuk akal ya boleh dipercaya, dan itu tidak boleh dipercaya 100%. Kalau percaya itu sama dengan musyrik. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan bercerita pengalaman kecil saya dulu. Jadi dulu itu saya hidup di kampung. Pada saat saya masih kecil, SD itu, di setiap kali besok ada orang meninggal, besok hari ini ada orang meninggal, hari ini saya tahu bahwa akan besok itu ada orang yang akan meninggal. Tetapi siapa yang meninggal, rumahnya mana, saya tidak tahu. Yang jelas di kampung saya itu insya Allah pasti akan ada orang meninggal. Nah begitu, itu dulu saya waktu kecil, saya diberi gambaran, bukan gambaran, itu suara, bukan suara besok akan ada orang meninggal, bukan. Jadi di kampung saya itu waktu saya kecil itu kan zaman dulu tahun 70-an ya, tahun 70, mungkin 75, 74 itu kan belum ada listrik ya, belum ada HP, radio aja yang punya sedikit, TV di satu kampung itu cuma 2. Waktu saya SD itu cuma 2 orang yang punya TV, itu hitam putih. Jadi kalau ada orang meninggal itu kampung itu akan memberi isyarat, dibunyikanlah kentongan. Kentongan ini tung tung tung, bukan itu, tapi ini kentongannya di tempat punggawa desa itu Mbah Carek ya. Mbah Carek itu kentongannya itu besar sekali, tingginya kira-kira 1,5 meter, besarnya itu diameternya 40 cm sampai 30, jadi tidak besarnya tidak sama gitu ya. Jadi tengahnya itu agak besar gitu ya. Nah itu suaranya dung gitu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ada berita orang meninggal, kemudian kentongan itu ditabuh, ditutup. Dung 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 dan dung 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 dung. Nah gitu suaranya ya, suara kentongan yang besar itu. Nah sekarang meninggal, mungkin setengah jam kemudian lapor, dipukullah kentongan itu, kemudian tetangga-tetangga saudara akan mengumpul ke tempat orang yang meninggal, merawat, mencarikan peti jenazah atau keranda, mencarikan kain kafan dan segala macam, bersih-bersih rumahnya, kursi dikeluarin, gelar tikar, nanti terus kemudian dimandiin, disolatkan. Kalau di kubur besok berarti semalam ditunggu, didoakan, seperti itu ya. Jadi itu ada orang mati, jadi ada adat kebiasaan memukul kentongan. Nah saya, kalau sekarang mungkin disebut sebagai anak indigo, saya itu dulu. Tapi indigo saya itu bukan setiap kali saya pengen lihat ya. Kalau indigo yang di YouTube itu hebat-hebat ya, jalan ketemu suatu tempat, wah itu ada pocong, di situ ada ini, tahu. Kalau saya nggak tahu ya, kalau saya berpikiran indigo itu indigo bohong-bohongan. Kalau saya indigo dulu itu nggak seperti itu. Saya hanya tahu sedikit, tidak semua, tidak saya bisa melihat. Saya melihat makhluk astral itu baru 2 kali. Dan waktu kecil ya. Jadi saya banyak mendengar. Jadi kalau besok ada orang meninggal, hari itu biasanya sore itu saya sudah mendengar suara kentongan ditabuh atau ditutup. Jadi biasanya saya tanya, kan bapak saya meninggal, saya umur 8 bulan ya. Biasanya saya cerita, saya bu,
kok ada orang meninggal, saya dengar suara kentongan. Oh kamu ngarang, masa ada suara kentongan? Nah kemudian ibu saya keluar tanya, nggak ada orang meninggal, nggak ada orang sakit. Nah besoknya benar-benar ada orang meninggal. Nah, itu kejadian berkali-kali. Setiap kali orang meninggal, sehari sebelumnya saya udah tahu bukan ada yang ngasih tahu besok si A meninggal, besok si B meninggal, tidak. Saya tahu ada suara yang saya dengar, suaranya suara kentongan, suara pemberitahuan orang meninggal. Tapi yang saya dengar sendiri, bukan orang lain. Dan kalau orang lain itu meninggal saat itu, setelah orang meninggal kemudian kentongannya penuh ditutup atau ditabuh atau dipalu, saya sudah mendengar sehari sebelumnya, begitu biasanya. Nah itu yang saya ketahui. Apakah itu disebut indigo atau itu disebut isyarat? Nah seperti itu. Apakah ada yang bilang indigo itu macam-macam? Saya nggak begitu percaya. Setiap kali dia datangin orang, wah kamu ada yang menungguin, kamu ditemenin oleh orang berikat kepala, kamu temennya harimau. Ya nggak tahu lah apa benar-benar tahu apa bohong, tapi sepertinya kalau saya nggak seperti itu. Saya hanya mendengar seperti itu ya. Jadi saya memang kadang-kadang di dalam hidup ini kadang-kadang ada bayangan dikasih seperti kemarin waktu Pak Prabowo mau menang satu putaran, saya sudah tahu. Tapi bukan Pak Prabowo akan menang satu putaran, bukan. Tiba-tiba itu saya melihat Pak Prabowo berjalan di atas ruangan yang besar, yang terang benderang, di tempat ruangan yang bagus sekali. Nah itu yang saya lihat. Dan saya yakin Pak Prabowo menang satu putaran. Bukan ada yang membisik Pak Prabowo menang. Dan apa itu ya? Isyarat alam itu, isyarat bawah sadar saya itu bukan kata-kata, dan itu nggak tahu saya. Isyarat itu isyarat untuk apa, kapan yang terjadi, di mana, dan terjadi untuk siapa saya nggak tahu. Kadang-kadang saya hanya lihat, saya hanya bayangan itu ada sesuatu yang kekuning-kuningan di suatu tempat di mana melihat gunung yang ngapain gitu Pak. Jadi tidak, kemudian saya harus bisa menganalisa itu isyarat tanda-tanda apa, dan saya tidak bisa memastikan bahwa ini tuh begini, ini tuh begitu. Jadi kalau indigo sekarang itu sangat cerdas sekali, cerdik sekali. Bahkan sepertinya mendahului ketentuan Tuhan. Nah, kalau saya memang seperti mendahului, tapi enggak. Maksud saya hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam alam bawah sadar saya melihat bayangan, bukan mimpi. Kadang-kadang memang mimpi juga, tapi kalau mimpi itu biasanya berkali-kali dan ada berkait-kaitan gitu. Tapi nah biasanya yang saya dapat adalah bayangan alam bawah sadar, tapi itu jarang sekali juga. Tidak mesti 2 minggu, sebulan sekali mendapat bayangan alam bawah sadar. Nah tidak seperti indigo yang tiap kali lewat kemudian lihat, atau kemudian ada yang banyak yang kesurupan. Nah itu kesurupan di dalam YouTube kalau saya lihat, atau indigo YouTube begitu. Jadi pikiran saya seperti itu ya, karena memang di dalam perdukunan, dunia perdukunan dan dunia indigo itu banyak kebungan-kebungan. Dan siapa yang bisa dipercaya kalau Anda lihat? Nah, kalau Anda bisa percaya kepada orang yang rasional, yang diomongkan itu masuk akal. Kalau yang diomongkan masuk akal ya boleh dipercaya, dan itu tidak boleh dipercaya 100%, karena percaya itu sama dengan musyrik ya, percaya kepada hal yang belum terjadi. Kalau saya rabaan saya, analisa saya adalah itu hanya apakah ini begini, tapi itu bukan kepastian. Jadi kalau saya intuisi menganalisa sebagai sebuah intuisi, jangan dipercaya 100%, boleh sebagai pertimbangan saja gitu. Jadi tidak boleh percaya hal-hal yang disebut musyrik atau syirik ya, seperti itu. Dan itu adalah dosa besar, percaya kepada hal-hal seperti itu. Jadi saya akan lanjutkan cerita saya tadi. Isyarat kematian itu saya
dapatkan sehari sebelum ada orang mati. Itu adalah suara yang seperti suara pemberitahuan adanya orang meninggal di zaman dulu. Kalau sekarang saya udah nggak pernah dengar lagi seperti itu, tidak bisa. Sudah tua seperti ini, mungkin saya banyak melakukan kesalahan, dosa, atau kebohongan yang mungkin tidak bisa saya hindari. Saya harus berbohong untuk menyelamatkan sesuatu ya, tapi itu adalah suatu kebohongan. Jadi begitu teman-teman, itu sharing saya. Semoga ini bisa menambah wawasan, semoga bermanfaat, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan selalu menyertai kita. Kebaikan akan mendatangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.